bisa Pak. Oh, kami kan itu. Oke, udah Pak, bisa Pak. Terima kasih. Oke, baik kita mulai. Berarti kita mulai Pak ya? Yuk, silakan. Udah. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Baik, tapi selamat yang lata, salam sujud karena melempang, adil katalino, bercuramin kasurga basengat kajibata. Kayak kurang makan hari ini Pak. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah hadir bersama dengan kita Bapak Agustin Teras Narang di hari pertama kita Sekolah Kader Lewu Harati. Agenda hari ini kita akan mendengarkan ceramah ataupun sharing session dari Pak Teras melalui tentang temanya peran Kalteng dan generasi muda dalam perpolitikan nasional. Jadi teman-teman nanti ada sesi, nanti Pak Teras akan sampaikan sesi materinya baik selama 30 sampai 45 menit. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bertanya saja, jangan takut bertanya salah. Tidak ada pertanyaan yang salah. Jadi nanti bertanya saja mengenai tentang peran pemuda Kalteng baik dalam perpolitikan nasional dan tidak. Jadi teman-teman nanti Pak Teras juga merupakan Dewan Pembina kita, Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode, dan selalu saya disampaikan setiap ketemu dengan orang disebut dengan Bapak Pembangunan Kalteng. Dan juga sekarang menjadi senator, menjadi pemateri kita. Semoga nanti dengan ada materi ini kita sama-sama mendengarkan dengan baik dan kita akan mendapatkan sesuatu sehingga nanti berguna untuk kita ke depannya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak untuk memaparkan materinya, Pak. Iya, terima kasih bawa acara. Tabe selamat, linguna latai, salam sujud karena malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat ka jubata. Harus. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita memulai pelajaran kita, dan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan masalah peran Kalimantan Tengah dan khususnya generasi muda dalam perpolitikan secara nasional. Nah, kalau kita berbicara berkenaan dengan peran dan secara khusus generasi muda, maka pertama-tama yang kita harus tengok adalah apa sih tujuan bernegara ini. Nah, di dalam pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita singkat dengan Undang-Undang Dasar 1945, jelas di dalam alinea keempat, di situ dikatakan dengan secara jernih bahwa keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tiada lain diantaranya adalah yang menjadi utama melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, kalau kita melihat kata segenap, berarti itu apa? Berarti tidak ada yang seganjilnya ya. Jadi yang segenap berarti itu adalah secara keseluruhannya dari bangsa Indonesia. Dan ditekankan lagi, lebih dalam lagi, diperjelas lagi, seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi NKRI didirikan tiada lain adalah melindungi siapapun dengan tanpa membedakan dia berasal dari mana, dan kemudian agamanya apa, golongannya apa. Tidak ada. Yang ada bahwa negara itu harus selalu hadir
di dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk diantaranya juga adalah seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, untuk apa negara itu melindungi segenap bangsa ini dan kemudian seluruh tumpah darah ini? Tiada lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, kembali lagi, penekanannya umum. Jadi bukan khusus untuk si A, khusus untuk daerah A, tidak. Negara Indonesia didirikan tiada lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau sudah sejahtera, maka tugas negara adalah diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah di dalam proses untuk memajukan kesejahteraan anak-anakku semuanya, dan kemudian juga untuk apa? Untuk mencerdaskan anak-anakku sekalian. Nah, kenapa maju dan sejahtera? Kenapa harus cerdas? Ya, tiada lain adalah ikut untuk melaksanakan ketertiban dunia. Jadi bukan hanya masalah Indonesia. Para pendiri bangsa kita juga berbicara masalah ketertiban dunia. Yang tentunya adalah berdasarkan pada kemerdekaan. Nah, kemerdekaan kita yaitu apa? Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dan kemudian apa? Perdamaian abadi. Kita selalu aktif. Kita aktif di beberapa negara yang mengalami permasalahan internal. Dan kemudian terakhir, kita juga aktif terhadap adanya permasalahan yang ada di Myanmar. Kita sebagai anggota tertua di ASEAN, kita aktif sekali untuk menciptakan perdamaian abadi ini. Dan, nah ini, keadilan sosial. Nah inilah yang menjadi bagian penting bagi kita, yaitu keadilan. Keadilan sosial. Bagi siapa? Bagi semuanya. Bagi segenap bangsa Indonesia. Bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk anak-anakku sekalian. Agar terciptanya keadilan sosial. Nah, sekolah ini adalah tiada lain menindaklanjuti apa yang ada di alinea keempat ini. Lanjut. Nah, kemudian setelah kita paham betul berkenaan dengan masalah yang menyangkut landasan konstitusi kita, yang menyangkut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tentu kita sebagai cendekiawan harus melihat juga pandangan-pandangan dari beberapa filsuf, pandangan-pandangan dari para pakar yang memang berkompeten di saatnya. Saya mencoba untuk menyampaikan pandangan dari Plato. Plato pada prinsipnya beliau menyebut tujuan bernegara tiada lain adalah untuk memajukan kesusilaan manusia. Kemudian, baik dia sebagai makhluk individu maupun dia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini terlihat bahwa Plato berpandangan ada aspek kemajuan dari personal. Jadi bukan kelompok. Jadi personal ini harus maju. Harus mampu untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, ini apa? Tidak lain kemajuan personal maupun sosialnya. Jadi kesejahteraan umum tadi terwujud dengan adanya pandangan dari Plato. Nah, tentu Plato menekankan dalam tujuan bernegara itu. Jadi apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat sejalan, searah dengan pemikiran dari Plato. Nah, dari Plato kemudian kita berkembang juga dari pandangan seorang filsuf juga yang bernama Socrates. Beliau pada masanya menyebut bahwa tujuan negara
adalah bukan semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Nah ini nanti saya jelaskan pekerti manusia ini. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilah secara seksama oleh rakyat. Dipilah dan dipilih. Bukan hanya dipilah, tetapi juga dipilih secara seksama oleh rakyat. Itu melalui apa? Ada pemilihan umum, ada pemilihan kepala daerah. Nah, kembali lagi ke tempat tadi. Ya, tadi saya ingin menyampaikan adalah bermula berpangkal pada pekerti manusia. Nah, ini tiada lain adalah apa? Kalau kita kembali kepada falsafah di Kalimantan Tengah, di samping Isen Mulang, di samping juga Huma Betang, itu kita kenal dengan apa istilahnya? Yaitu apa? Belum Bahadat. Belum Bahadat ini adalah sejalan dengan pemikiran dari Sokrates, yaitu yang berpangkal pada pekerti. Nah, itu yang juga kita kenal di dalam berbangsa bernegara dengan kata kesantunan. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak punya pekerti, kalau kita tidak punya adat istiadat, kalau kita tidak punya belum bahadat, kalau kita tidak punya kesantunan, berarti apa? Tidak sesuai dengan tujuan bernegara, di samping berdasarkan alinea keempat pembukaan, juga pandangan dari filsuf Sokrates. Nah, inilah yang awal yang ingin saya tekankan kepada saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, bahwa kesantunan adalah merupakan bahagian di dalam rangka keinginan kemajuan untuk kita lebih baik lagi ke depan. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini ada foto pada saat saya bersama-sama dengan Pak Wamen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Dr. Aludohong. Pada saat itu kami bersama-sama dengan beliau ke Belanda. Ini kalau tidak salah pada tahun 2008 di era pertama saya menjadi 2006, maaf. 2006 justru ini. Yaitu di dalam rangka persiapan untuk hal yang menyangkut masalah lahan 1 juta hektar. Karena terus terang saja kita tidak punya uang untuk melakukan semacam membuat master plan di dalam rangka revitalisasi dan rehabilitasi lahan yang hancur ini. Dan kemudian kita minta bantuan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dikabulkan. Kita pada saat itu mendapat bantuan yang cukup besar, sekitar hampir berapa, saya lupa, 2 miliar atau lebih, atau 20 miliar saya lupa, yaitu untuk masalah yang menyangkut master plan. Dan itulah yang menjadi dasar bagi bangsa kita, bagi Presiden SBY pada saat itu, untuk membuat Inpres, instruksi Presiden. Nah, saudara-saudara, ini memperlihatkan kepada saudara bahwa pergaulan kita sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pembukaan, tidak hanya untuk di internal kita, tetapi juga kita mampu untuk juga dalam dunia internasional. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang menjadi perhatian bagi saudara-saudara. Nah, kemudian tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu tidak mungkin berjalan tanpa kerja-kerja politik. Jadi berbicara masalah kerja-kerja politik, ada yang sifatnya politik praktis, itu kita serahkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang sekarang menjadi pejabat negara, yang sekarang ada di partai politik, yang sekarang bisa menjadi termasuk saya, yang menjadi wakil daerah, kemudian ada teman-teman kita di DPR RI, DPRD, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, itu adalah merupakan bagian dari politik praktis. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah politik, kata politik itu kalau kita melihat dari awalnya, itu adalah dari bahasa Yunani.
yaitu politikos, yang bermakna terkait dengan masyarakat asal, katanya dari kata polis. Ya, jadi politik itu dari politikos yang berasal dari kata polis yang bermakna kota. Pasti heran, ini apa hubungannya nih? Masalah politik, kemudian bahasa Yunani menjadi politikos, kemudian asal katanya polis, tapi maknanya cuma kota. Nah, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi politik. Politik yang bermakna sifat atau tindakan yang arif dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini penekanannya. Jadi, bermaksudnya tiada lain adalah untuk memutuskan suatu tindakan yang mana tindakan itu harus dilakukan secara arif dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian di dalam kehidupan bernegara, politik turun dalam kebijakan, yaitu bisa dalam undang-undang, bisa di dalam peraturan-peraturan, dan lain sebagainya, yang penuh dengan pertimbangan, yang tidak lain adalah untuk menjamin terlaksananya sebuah usaha untuk mencapai suatu cita-cita. Nah, suatu cita-cita negara yaitu sebagaimana yang ada di dalam pembukaan. Di dalam pembukaan di situ jelas dikatakan cita-cita suatu negara. Nah, hal ini juga sejalan dengan pemahaman umum bahwa politik nasional, nah ini sekarang kita berbicara politik nasional, itu dipahami sebagai suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan guna mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Itu saya menyampaikan masalah politik. Dan kemudian saya juga mengutip bahwa politik itu membutuhkan dedikasi, membutuhkan kapabilitas, membutuhkan kemampuan, dan juga membutuhkan ketajaman. Ketajaman guna memahami situasi. Jadi kalau orang politik, dia harus mampu untuk secara tajam untuk melihat bagaimana situasi. Dan kemudian setelah dia memahami situasi dengan pemahamannya yang tajam, dengan pemahamannya yang komprehensif, kemudian dia mampu untuk memetakan potensi. Setelah dia memetakan potensi, kemudian dia juga mampu untuk berbicara masalah apa sih tantangan ke depan ini. Dan kemudian juga di samping tantangan, yang kita kenal juga dengan SWOT, strength-nya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, kesempatannya apa, tantangannya apa. Nah, kita mampu. Jadi, seorang politikus, dia harus betul-betul secara tajam untuk melihat permasalahan dan mampu memetakan dengan baik. Dan hasil dari proses itu semuanya langsung masuk kepada pengambilan keputusan bagi kepentingan publik. Nah, artinya apa? Tidak mudah. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang bermain di dalam dunia politik praktis kalau dia tidak mampu untuk menjadi statesman, menjadi orang yang bernegara, negarawan. Nah, negarawan ini yang dia pikir adalah apa? Kepentingan umum, kepentingan publik. Nah, tentu agar pola kerja dari politik ini dapat terarah dan kemudian tentu terstruktur dan kemudian juga dikerjakan secara sistematis dan dilakukan dengan masif, dan dibuatlah kerangka sistemik, yaitu sebagai jalinan dari sub-subsistem yang meliputi infrastruktur, itu adalah pemerintah, hingga suprastruktur. Nah, di situ ada partai politik, di situ ada kelompok-kelompok kepentingan, di situ ada kelompok-kelompok penekan dan kelompok anomi, dan ini adalah orang-orang yang memang ya di dalam kehidupan berdemokrasi. Ya, kita perlu juga mendengar apa yang menjadi pandangan dari kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok anomi ini.
Karena kalau kita mau membuat suatu keputusan yang baik, kita tidak hanya boleh sekedar mendengar yang baik-baik saja, tapi kita juga harus mampu untuk menyerap hal-hal yang buruk. Jadi kuping kita itu harus betul-betul bisa mendengar dari semua segi. Sangat jelek kalau kita mengambil keputusan hanya semata-mata dari sisi positifnya. Karena apa? Karena keputusan ini kan adalah merupakan suatu untuk kepentingan semua orang, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik. Sehingga suara yang positif kita juga dengar, suara yang negatif juga kita dengar, dan suara yang objektif, konstruktif juga kita dengar. Nah, semua ini adalah merupakan bagian yang sangat penting. Nah, kemudian kita juga kita harus memahami politik nasional. Apa itu politik nasional? Yaitu sebagai kebijakan umum dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita yang tadi ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga tujuan nasional, maka bolehlah diartikan bahwa seluruh kekuatan nasional termasuk di daerah itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap individu masing-masing berkontribusi dalam politik nasional untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan bernegara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 kita, khususnya di pasal 1, di ayat 1, di situ jelas dikatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu yang terdiri dari beberapa daerah, dan kemudian terdiri daerah itu ada provinsi, ada kabupaten kota, ada kecamatan, ada desa, ada kelurahan, ada tingkat yang paling bawah, RT dan RW. Itu adalah apa? Itu adalah kesatuan dari negara yang berbentuk republik. Nah, kemudian ditegaskan lagi di situ bahwa disitulah diperlukannya ada pemahaman kita dengan tanpa kita membedakan kamu dari mana, kamu dari siapa, dan lain sebagainya, agama kamu apa. Tapi prinsip dari pembukaan ini tiada lain, tidak ada pembedaan. Karena apa tadi di atas kita sudah menekankan segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, tidak membedakan kamu berasal dari daerah ini, kamu dari agama ini. Nah, disitulah diperlukan kearifan seorang pemimpin, disitulah dituntut kearifan dari seorang politikus di dalam rangka untuk dia berbangsa dan bernegara. Nah, inilah yang saya inginkan kepada anak-anakku sekalian, ada pemahaman seperti ini. Bung Karno dulu selalu bilang bahwa kita ini memang berbeda. Kita ini bina. Bina itu artinya kita berbeda. Jadi, tapi Bung Karno selalu mengatakan, kendati pun kita berbeda, kita tuh ika. Kita itu satu. Jangankan negara, di rumah tangga pun kita berbeda. Yang mana yang ibu, yang mana yang bapak, yang mana yang kakak, yang abang, yang adik, yang macam-macam. Jadi perbedaan itu adalah bagian dari aset kita. Itu perbedaan itu bagian dari kehidupan kita. Adalah salah kalau semata-mata kita hanya melihat perbedaan. Kita tidak akan bisa maju. Sekali lagi saya yakinkan kepada anak-anakku sekalian. Kalau saudara hanya mendasarkan pada perbedaan di dalam mengambil suatu keputusan, maka keputusan itu tidak akan adil. Begitu pula di dalam pergaulan. Seketika Anda membedakan teman-teman Anda, dan kemudian Anda memilah teman-teman Anda, dan memilih teman-teman Anda, maka seketika itu pula Anda bukanlah sebagai seorang warga negara yang baik. Dan Anda jangan berpengharapan untuk bisa maju. Karena apa? Karena kebinekaan kita itu adalah merupakan salah satu aset yang harus kita pegang pertama kali. Ya, ingat itu bahwa
Bung Karno di awal selalu menyatakan, kita ini beda. Tetapi perbedaan kita ini adalah merupakan kekayaan. Dan malahan Bung Karno menekankan lagi, diibaratkan oleh beliau sebagai taman sari. Taman sari itu apa? Yaitu yang terdiri dari bermacam-macam warna bunga. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, ungu. Itu adalah keindahan. Nah, keindahan itulah yang menjadi bagian bagi anak-anakku sekalian untuk maju ke depan. Kalau Anda ingin maju, Anda harus berani untuk menyatakan kita adalah satu. Kita adalah warga negara Indonesia. Itu dulu. Kalau itu ada di benak saudara, kalau itu ada di sikap saudara, dan itu betul-betul Anda laksanakan dengan baik, saya yakin dan percaya Anda akan mampu menjadi warga negara, menjadi politikus, menjadi pejabat negara yang baik. Karena apa? Karena Anda betul-betul berpikir tugas dari pejabat negara, tugas dari politikus, tiada lain adalah apa? Melayani. Melayani dan bukan dilayani. Lanjut. Nah, saya masuk ke peran Kalimantan Tengah. Saya mencoba dalam konteks Kalimantan Tengah ini, yaitu sebagai salah satu provinsi di dalam politik nasional, yang saya coba untuk dikaitkan dengan keunggulan serta potensi daerah di Kalimantan Tengah yang dikontribusikan bagi tercapainya tujuan bernegara. Nah, peran Kalimantan Tengah dalam politik nasional harus kita lihat sebagai satu kesatuan utuh. Ya, jadi jangan kita membeda-bedakan. Tetapi Kalimantan Tengah dalam dunia politik nasional harus kita lihat sebagai satu kesatuan utuh dari peran sumber daya manusia. Ya, jadi Anda sekarang sekolah, mengikuti sekolah ini, pelajaran ini, tiada lain adalah di dalam rangka apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia kita agar kita mampu berperan. Dan peran dari sumber daya manusia ini dan juga kita kaitkan dengan apa? Dengan peran sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Indonesia, dan sumber daya alam itu bukan membuat kita menjadi menderita, tetapi adalah untuk menopang kemajuan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat satu-satu, Kalimantan Tengah adalah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua. Nah, luas kita itu 153.564,50 km persegi. Jadi, Anda bisa bayangkan besarnya Kalimantan Tengah, itu saya sering mengatakan bahwa yang Kalimantan Tengah 1/4 kali Pulau Jawa. Nah, 1/4 kali Pulau Jawa, di Pulau Jawa itu ada 6 provinsi. Di situ ada DKI Jaya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah ibu kota Yogyakarta dengan Banten. Tapi kita luasnya 1/4 dari Pulau Jawa. Nah, ini membuat Kalteng ini menjadi daerah penting. Ya, Anda harus ingat, Kalteng adalah merupakan daerah penting di dalam konteks politik nasional. Jadi salah kalau kita hanya sebagai dalam tanda kutip pengikut, tetapi kita adalah menjadi daerah yang penting. Nah, ini yang sering saya gaungkan di dunia di panca politik nasional. Saya bilang Kalimantan Tengah itu kalau kita melihat dari segi sumber daya alamnya itu yang merupakan bagian yang menghidupi NKRI. Jadi kita harus berani untuk menyatakan bahwa Kalimantan Tengah adalah merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang juga kita anggap sebagai penting dalam konteks politik. Salah satunya tentu adalah mendukung pengelolaan demografis Indonesia, tentunya lewat program transmigrasi yang terjadi di masa lalu. Anda bisa tahu persis, dulu itu setelah kejadian
pecahnya Gunung Galunggung di Bali. Nah, saudara-saudara kita di Bali kemudian bertransmigrasi ke Kalimantan Tengah pada sekitar tahun 60-an. Itu kalau kita perhatikan itu di Basarang, itu daerah di Kapuas, saudara-saudara kita dari Bali, itu mereka sudah cukup lama. Kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Nusa Tenggara, dari Sumatera, dan lain sebagainya, juga ada di Kalimantan Tengah. Nah, itu adalah apa? Itu bagian dari NKRI itu. Pemersatu dari bangsa kita. Nah, kemudian masuk saya kepada potensi dari sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang kaya, baik di atas maupun di bawah bumi. Nah, kita juga tahu persis, kita punya batu bara, kita juga punya emas, kita juga biji besi, kita juga punya boksit, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada perkebunan, kita punya karet, kita punya damar, kita punya rotan, kita juga punya sawit, dan lain sebagainya. Kemudian pertanian, hingga pertambangan, itu semuanya dan sebagainya, ini betul-betul adalah merupakan potensi yang ada di Kalimantan. Dan terakhir ini, kita mengenal adanya food estate. Nah, di food estate ini, saya selalu katakan, jangan hanya bilang food estate, tetapi harus ada kata sustainable-nya. Jadi, lumbung pangan berkelanjutan. Saya tidak ingin kejadian-kejadian masa lalu, di mana Kalimantan Tengah digaungkan sebagai lumbung pangan, lumbung energi, tetapi itu hanya sesaat. Dan yang saya juga tidak berkeinginan bahwa food estate, yang sustainable food estate ini hanya pada saat era Pak Joko Widodo. Karena Pak Joko Widodo secara konstitusi berakhir 2024, dan kita ingin siapapun yang menjadi pemimpin ke depan, food estate ini, sustainable food estate ini tetap harus ada, dan malahan harus lebih bagus lagi, sehingga ini merupakan bagian untuk kepentingan dari masyarakat di Kalimantan Tengah. Begitu. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya sekedar untuk aspek ekonomi, tapi juga aspek ekologinya juga menjadi perhatian. Tentunya dengan luas kawasan dan hutan yang terbilang masih signifikan, Kalteng tidak hanya berpotensi, tapi juga jadi lumbung pangan, tapi juga untuk lumbung oksigen dan keanekaragaman hayati dunia. Saya dalam rangka memperjuangkan ini, dulu Kalimantan Tengah pernah dikunjungi oleh Sekjen PBB, Ban Ki-moon, dan kemudian pernah dikunjungi oleh Tony Blair. Beliau adalah Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Kemudian saya dikunjungi juga oleh George Soros. Jadi dia adalah salah satu pengusaha dunia yang terkenal, dan saya berbicara banyak dengan mereka. Apa yang saya lakukan? Saya ingin agar masalah aspek dari ekologis ini betul-betul terjaga. Jadi di satu sisi kita punya sumber daya alam, tetapi di sisi lain kita tidak boleh juga melupakan masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini yang saya selalu sampaikan, dan saya pernah berbicara di forum nasional untuk mewakili 26 negara, yaitu saya sebagai pimpinan di Governors Climate Forums. Saya pernah berbicara di PBB, mewakili 26 negara dalam rangka untuk ini, untuk masalah lumbung oksigen ini. Jadi kita bukan hanya sekedar berbicara berkenaan dengan masalah pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya, tetapi kita juga berbicara bagaimana kita mempertahankan agar climate change ini betul-betul dapat terjaga dengan baik, dan Kalimantan Tengah adalah sebagai salah satu penyumbang khususnya dalam rangka pemeliharaan yang kita katakan sebagai bagian dari lumbung oksigen. Heart of Borneo itu adalah bagian, jadi kita sebagai paru-paru dunia. Dan yang sangat saya sayangkan, kantor yang ditandatangani oleh Sekjen PBB
Dan kita sebagai satu-satunya perwakilan di dunia di Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya, adalah sebagai salah satu perwakilan dari United Nations, perwakilan dari PBB, di dalam rangka untuk perwakilan Red Plus. Jadi Red Plus itu perwakilannya di negara, di seluruh mancanegara ini ada di Kalimantan Tengah. Tapi saya tidak tahu lagi bagaimana sekarang, dan saya selalu menghimbau, ayo jaga ini, karena ini punya nilai kesejarahan, karena ini satu-satunya di dunia sebagai pilot province di dalam rangka untuk climate change. Dan mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemimpin di Kalimantan Tengah, sekarang kita percayakan kepada Pak Sugianto Sabran dengan Pak Edi, mudah-mudahan kantor ini tetap terjaga dengan baik, dan di situ ada prasasti yang ditandatangani oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan ini adalah menjadi bagian bagi bangsa kita bahwa Kalimantan Tengah adalah merupakan provinsi yang peduli terhadap lingkungan. Nah, ini tugas dari saudara-saudaraku, dari anak-anakku semuanya. Dan terakhir ini secara sosial. Secara sosial, meski kita memiliki riwayat konflik yang dipicu oleh beragam faktor, Kalimantan Tengah sejatinya memiliki tingkat kondisivitas sosial yang tinggi, yang baik. Keberagaman dari etnik dan agama di dalamnya adalah juga merupakan salah satu modal sosial. Jadi saya di sini mengatakan modal sosial. Modal sosial dari Kalimantan Tengah. Terlebih dengan adanya semangat apa? Semangat Huma Betang. Semangat Huma Betang, semangat Belum Bahadat, yang selalu mencoba untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman tersebut. Huma Betang dihuni oleh banyak keluarga tanpa membedakan dia dari mana, agamanya apa, tapi satu di dalam Huma Betang, keinginan kita adalah apa? Ingin kita maju bersama. Lanjut. Oke. Nah, dengan seluruh potensi dan tantangan, Kalteng belum terlihat dominan dibanding provinsi besar lainnya di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi yang infrastrukturnya lebih baik serta mudah dikembangkan. Namun, sebagaimana lazimnya siklus sebuah organisasi maupun wilayah tanpa pengendalian penduduk, maka wilayah padat penduduk suatu waktu akan mengalami juga banyak masalah. Sehingga dengan demikian, wilayah yang lebih luas dan penduduknya jarang seperti di Kalimantan Tengah akan menjadi tujuan migrasi baru secara alami dan jangka panjang. Inilah yang saya katakan sebagai konsekuensi bernegara di Indonesia. Inilah konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana seluruh wilayah menjadi wilayah hidup dan berkembang bersama. Jadi kita tidak bisa lagi menutup diri. Kita tidak bisa lagi menyatakan, kamu tidak boleh masuk di daerah kami. Ini hanya untuk kami orang Kalimantan Tengah. Saya selalu tidak setuju terhadap hal itu. Kita selalu membuka diri karena siapa yang datang itu adalah saudara kita. Karena apa? Karena keinginannya sama, yaitu ingin maju bersama, ingin pintar bersama, ingin hidup layak bersama, ingin sejahtera bersama. Nah, tentu semua ini akan menimbulkan persoalan. Manakala pemahaman kita terhadap konsep kebangsaan Indonesia ini yang satu masih lemah, masih dangkal. Jadi kita hanya berpikir suku kita aja. Kita tuh hanya berpikir agama kita aja. Tanpa kita melihat kiri, kanan, depan, belakang. Jadi kita akhirnya berkacamata kuda. Nah, ini tidak mungkin kita bisa maju. Saya merasakan betul. Kalau saya hanya berada di Kalimantan, kemudian saya tidak mampu berkembang di daerah-daerah lain, dan kemudian saya tidak mampu bergaul dengan baik, dengan penuh kesantunan, dengan semangat Belum Bahadat, tidak mungkin saya bisa menjadi pengacara selama 18 tahun di Jakarta, kemudian saya tidak mungkin menjadi anggota DPR RI 6,5 tahun, dan tidak mungkin lagi saya bisa menjadi ketua komisi. Saya pernah menjadi ketua komisi 2,
yang membidangi bidang dalam negeri. Saya juga pernah menjadi ketua Komisi 3, ketua Komisi 3 yang membidangi bidang hukum di DPR RI. Tidak mungkin saya bisa menjadi gubernur, seorang Teras Naran yang beragama Kristen bisa berada di Kalimantan Tengah sebagai gubernur yang penduduknya sekarang ini kalau berdasarkan catatan saya penduduknya Islam, saudara-saudara kita yang beragama Islam sekarang 73,82%. Jadi sisanya itu terbagi ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu Kaharingan, Buddha, ada Konghucu. Nah, ini semuanya adalah apa? Bukan kehebatannya Teras, tapi kemampuan kita bersama untuk memahami bahwa kita punya musuh bersama. Musuh bersama kita apa? Yaitu tadi, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kapabilitas kita, dan kita mampu bukan hanya di negara kita juga mampu di dunia untuk menampakkan bahwa yang namanya Kalimantan Tengah ini sebagaimana tujuan bernegara yang ada di alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini semangat ini yang tidak boleh kita abaikan. Lanjut. Ya. Nah, kemudian tantangan dan peran dari generasi muda di Kalimantan Tengah. Inilah yang menurut saya titik penting dalam kita menyadari dari peran Kalimantan Tengah dalam politik nasional, agar tentunya titik beratnya tidak melihat saja pada potensi luas wilayah, jangan kita merasa hebat karena sumber daya alamnya kita, tetapi kita juga sekarang bagaimana Kalteng di tengah era sekarang ini, yaitu era disrupsi, era shifting, di era pandemi ini, di era revolusi industri 4.0, di era bonus demografi, ini mampu untuk memanfaatkan era teknologi, yaitu guna meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusianya, yaitu era apa? Digital itu. Jadi kecerdasan kita bukan hanya kecerdasan intelektual, bukan hanya kecerdasan moral, tapi juga sekarang dituntut untuk adanya kecerdasan dalam bidang telekomunikasi, dalam bidang digital. Kita tidak pernah menyangka segampang ini kita bisa bertemu dengan saudara-saudara. Dulu kalau saya mau bertemu, saya harus berada di ruangan, saya harus terbang dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu. Nah, ini apa? Ini adalah era digitalisasi, era yang tidak boleh kita hindari, tetapi ini era yang harus kita hadapi, dan ini menjadi peluang dan tantangan kita. Nah, berikut penguatan sumber daya manusia. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang Anda lakukan sekarang ini di dalam rangka apa? Untuk menguatkan kemampuan Anda untuk menjadi kunci agar kita tidak menghadapi fenomena ironis yang dikenal dengan istilah apa kan? Apa itu namanya istilahnya? Yaitu istilah kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam ini adalah sebuah istilah yang lahir dari kajian terhadap daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, namun pertumbuhan ekonominya, termasuk pertumbuhan sumber daya manusianya lamban dibandingkan dengan wilayah yang sumber daya alamnya terbatas. Contoh saja negara. Kita nggak usah jauh-jauh. Singapura. Singapura itu negara kecil sekali. Tetapi dia mampu dengan sumber daya manusianya, dengan tanpa ada sumber daya alamnya, dia mampu menjadi negara yang maju. Nah, apa yang dia lakukan? Dia tingkatkan sumber daya manusianya. Dia tingkatkan kemampuan teknologinya. Dia tingkatkan kemampuan informatikanya. Dia tingkatkan kemampuan digitalisasinya. Dan kemudian dia tingkatkan kebudayaan melayaninya. Jadi kebudayaan melayani ini di Singapura itu sudah menjadi sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan kemudian kebersihan menjadi hal yang utama.
dan kemudian begitu mudah berkomunikasi, dan kemudian di sana itu dikenal dengan 3 bahasa, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Melayunya, kemudian ada bahasa Indianya. Nah, mereka berbeda, tetapi mereka satu, yaitu apa? Ingin maju. Nah, keinginan ini yang harus ada di Kalimantan Tengah. Nah, inilah tantangan terbesar. Bagaimana agar kita tidak menghadapi situasi paradoks ini. Paradoks artinya mempertentangkan antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Justru ini kita harus manfaatkan. Atau kerap kali saya sebut sebagai apa yang dikenal sebagai new minority. Jangan sampai kita menjadi minoritas baru. Apalagi sebentar lagi ada ibu kota negara. Nah, kalau ada ibu kota negara, kita sebagai daerah penyangga, kita harus mampu meningkatkan kemampuan kita sebagai daerah penyangga. Jangan sampai kita menjadi apa? Minoritas baru. Kita hanya sebagai penonton. Tidak. Justru sekolah ini akan membangkitkan semangat saudara. Nah, sebaliknya mesti menjadi creative minority. Jadi kita harus menghindari new minority atau minoritas baru, tetapi kita harus mampu menjadi creative minority atau minoritas berdaya cipta. Ya, bukan berarti bahwa minoritas dalam segi minoritas mayoritas dalam hal beragama. Nah, itu tidak menjadi bagian. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kita adalah satu. Tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan golongan. We are one. Sebagai apa? Warga negara Indonesia. Creative minority adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk jalan perubahan di tengah keterbatasan. Termasuk adalah keterbatasan dari sumber daya alam. Lanjut. Oke. Nah, keunggulan dari sumber daya manusia ini menjadi keharusan. Saat ini sudah menjadi keharusan untuk menentukan peran kita dalam politik nasional. Jadi jangan kita bermimpi. Jangan kita menuntut agar kita diperhatikan, tetapi kita lupa. Kita juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita. Nonsen kalau kita hanya berbicara masalah menuntut saja, tanpa kita meningkatkan kemampuan kita di dalam dunia politik nasional. Bila saat ini tidak terlihat signifikan, setidaknya kita punya harapan lebih baik untuk berperan besar di masa depan. Jujur saya katakan, di dalam politik nasional itu tidak mudah, dan saya merasakan betul itu. Seketika kita ingin maju, ada saja upaya-upaya dari siapapun di lingkungan kita yang berupaya untuk orang ini tidak boleh maju. Tapi tidak apa-apa, itulah namanya bernegara, itulah namanya demokrasi. Dan bagi pihak-pihak yang tidak senang, itu dianggap sebagai suatu apa? Peluru. Jadi artinya wah ini dia. Yang tidak salah disalah-salahkan. Yang salah ya udah pasti makin dia tidak berpikir dengan baik. Nah, itu sebagai seorang gubernur pada saat itu saya fokus pada upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau masih ingat untuk mempersiapkan jalan masa depan masyarakat Kalteng agar tidak semata-mata larut dan terbuai dengan kekayaan alam. Saya fokus pada bidang pendidikan, itu yang dulu dikenal dengan Kalteng Harati. Dan kemudian saya juga berpandangan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dilepaskan dengan masalah kesehatan. Saya dulu juga punya program yang namanya Kalteng Barigas, yang tiada lain adalah Kalteng Harati, Kalteng Barigas ini adalah sebagai upaya untuk menuju penguatan sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia itu mampu kalau misalnya antara pendidikan dan kesehatannya tidak terjamin. Makanya saya selalu tekankan, Kalteng Harati, Kalteng Barigas adalah merupakan suatu tujuan kita di dalam rangka kita memperkuat peran dari sumber daya manusia. Dan kemudian hingga hari ini, saya sebagai anggota DPD RI, sebagai senator dari Kalimantan Tengah, sebagai wakil Kalimantan Tengah, selalu untuk berupaya melakukan penguatan sumber daya manusia ini
termasuk diantaranya saya diajak oleh adik-adikku, anak-anakku di Fort PK untuk ya mengadakan seperti ini, dan saya selalu menginginkan, saya selalu mendorong dari belakang agar terus memberikan semangat kepada anak-anakku sekalian untuk menjadi yang terbaik. Jadi saya selalu berbagi waktu dengan harapan untuk merangkum untuk kita memeluk kembali falsafah Huma Betang, falsafah Belum Bahadat, dan mendorong menjadi karakter atau ciri dari pembeda insan Kalteng. Dan kita harus menjadi pembeda insan Kalteng dengan daerah lainnya. Dan karakter Huma Betang yang selalu saya harapkan itu dimiliki oleh generasi muda Kalteng, yaitu apa? Karakter humanis. Karakter humanis tidak boleh kita lupakan. Ya, persatuan kita, rasa keakraban kita, rasa persaudaraan kita, dan kemudian maju. Kita selalu ingin maju. Yang paling penting di dalam kehidupan itu adalah maju. Apapun, maju itu bisa lambat sekali, bisa setengah cepat, bisa cepat, dan bisa sangat cepat. Tetapi kita harus maju. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus melangkah. Sekecil apapun langkah, kita harus melangkah ke depan. Ya, itu yang namanya maju. Berani jujur. Kita harus berani untuk jujur. Kita harus mengakui kalau kita salah, kita harus mengaku kita salah, dan kita harus mampu untuk berani jujur di dalam sikap tindak kita dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Dan itulah yang menjadi karakter dari Huma Betang. Humanis, maju, berani jujur, dan tanggung jawab. Nah, bila hari ini generasi muda dapat menempa diri dengan karakter yang Huma Betang ini, dengan karakter Belum Bahadat, maka peran-peran Kalteng dalam politik nasional di masa depan akan menjadi lebih signifikan, akan menjadi lebih baik, dan tentunya akan dirasakan oleh keluarga, dirasakan oleh lingkungan, dirasakan oleh daerah kita, dirasakan oleh NKRI, dan juga kita mampu berkiprah di dunia internasional. Lanjut. Itulah yang ingin saya sampaikan, dan terakhir saya tidak pernah lupa dengan apa yang selalu saya katakan di setiap saat, yaitu amun dia wayatu pea hindai. Amun dia itah ewe hindai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat mengikuti pelajaran, dan semuanya sehat, dan selalu maju, dan selalu ingin berbuat yang terbaik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak atas materinya. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Maju aja deh, ini depan. Ya. Depan sini yang maju. Atau dekat aja. Ya, ada pertanyaan satu orang Pak. Udah, pas mantap. Ya, silakan. Namanya ya. Aduh, suaranya maaf. Pakai yang punya itu tuh, yang punya pembawa acara tuh jelas tuh. Perkenalkan Pak, nama saya Milka. Saya dari Unkrip, Universitas Kristen Palangkaraya, semester 4. Ingin bertanya Pak, kan sudah banyak sekali kita melihat contoh di daerah kita, yang memimpin daerah kita itu banyak sekali dari orang luar Pak. Tidak lagi putra dan putri daerah. Nah, bagaimana menurut Bapak secara pribadi menanggapi hal tersebut, dan apa saja yang harus kami lakukan sebagai generasi muda di Kalimantan Tengah agar generasi muda tidak hanya menjadi seorang penonton, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja. Baik. Ada lagi? Terima kasih, Kak. Maju. Coba satu.
Bertatapan langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Muhammad Arlianto. Di sini Siapa? Muhammad Arlianto Pak. Oh, Arlianto. Di sini Pak, saya ingin bertanya mengenai regulasi Pak. Jadi kan di sini kan katanya kita ingin memajukan suatu daerah Pak. Kita kembali ke regulasi, itu kan di regulasi itu ada menjelaskan bahwa sebenarnya suatu korporat di suatu daerah itu harus mendukung perkembangan suatu SDM di daerah itu kan Pak. Tapi nyatanya kebanyakan korporat yang berada di Kalimantan Tengah ini tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh Perda maupun Perda daerah ataupun peraturan pemerintah. Nah, itu bagaimana kami anak pemuda Pak jika kami melakukan tindakan yang sebutannya intervensi pasti diserang. Nah, saya itu ingin bertanya bagaimana kami ini bisa gitu meminta agar korporat ini jangan cuman bisa menyerap sumber daya alamnya, minimal masyarakat yang ada di sekitar situ Pak bisa dibina. Karena kebanyakan sampai ada anak umur 7 tahun itu Pak, pandangan dia mengenai masa depan itu hanya untuk mencari uang Pak. Tidak mengenai bagaimana merubah dusun atau desa yang mereka tinggali itu sendiri Pak. Itu saja sih dari saya Pak. Ya, baik. Terima kasih Arlianto. Ada mic sih. Selamat siang Pak. Yuk. Nama saya Siapa nih? Ya, nama saya Sisno dari Murung Raya Pak. Siapa? Sisno dari Murung Raya. Isno ya. Jadi terima kasih atas materi yang Bapak sampaikan tadi, sangat menginspirasi bagi saya secara pribadi. Kalau kita berbicara tentang politik, pasti kita juga berbicara tentang satu partai Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana, ini saya tunjuk secara personal aja, misalnya saya secara pribadi ingin mengikuti suatu partai dan belajar lebih mendalami lagi apa itu politik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan para pimpinan satu parpol jika ada milenial yang ingin menjadi anggota partai tersebut dan ingin mengajukan diri ke, misalnya ya anggaplah kita menjadi caleg lah seperti itu. Apakah bisa ditanggapi dengan ditanggapilah seperti itu Pak? Karena sampai saat ini yang saya lihat, terutama di kabupaten saya itu belum ada generasi yang memberanikan diri untuk maju. Nah, jadi saya berpikir kan berinisiatif untuk maju. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Sisno. Bagus. Nanti Pak kita langsungkan semua aja Pak atau bagaimana kira-kira? Boleh, terserah. Bisa lanjut aja. Iya, Saya catat kok. Selamat siang, Pak. Siang. Kenalkan, nama saya Reni, mahasiswa Universitas Kristen Palangkaraya. Bagaimana menurut Bapak secara pribadi untuk mewujudkan politik yang sehat dan tidak merugikan orang lain? Karena banyak sekali contoh selama ini terjadi politik yang tidak sehat antar kelompok. Saya ulangi lagi, Pak lah. Udah cukup. Udah bagus. Saya udah catat. Saya udah catat, Reni. Oke Pak, satu lagi Pak. Satu lagi. Boleh. Shalom Pak. Halo. Ya, saya ingin sedikit bertanya. Siapa namanya? Nama saya Andre, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Pak. Oke. Menanggapi berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan politik, dan setelah saya melakukan analisis ilmiah dan juga melakukan mapping terkait dengan kondisi yang terjadi di Indonesia ini kan, kalau menurut saya strukturnya itu kan patron klan ya Pak, atau mungkin feodal bisa dikatakan. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Bapak atau pandangan Bapak terkait dengan
kejadian atau fenomena itu, terlebih lagi dengan status Bapak sebagai politisi Indonesia, dan bagaimana artinya mengatasi dari struktur feodal itu yang memang sudah berakar di Indonesia. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Yuk. Satu lagi Pak, izin Pak. Mereka semua... Boleh. Silakan. Halo Pak, selamat pagi Pak. Yuk. Perkenalkan, nama saya Oktali Hersinan. Siapa? Oktali Hersinan Pak. Oh, saya panggil Sinan ya. Ya. Saya ingin bertanya, ini tentang pribadi diri sih Pak. Kan Sinan dari mana nih? Sinan dari mana? Dari Bawang Pak. Oh. Iya. Oh dari Universitas Pak. Saya dari Universitas Kristen Palangkaraya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Bapak tadi bilang kita jangan berpilih-pilih teman atau perbedaan. Tapi bagaimana jika ada teman, salah satu dari teman kita itu membawa pengaruh buruk untuk diri kita, bagaimana tanggapan kita Pak? Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Gitu saja ya Pak. Oke, makasih. Baik. Ya. Demikian Pak pertanyaan dari teman-teman. Ini kita buat satu sesi saja Pak, karena jam 12 langsung ada Pak pemateri selanjutnya Pak. Oke. Kita buat satu sesi aja pertanyaan. Nanti kita masuk, ada sepertinya kan mereka ini belum makan Pak. Jadi nanti kita makan siang dulu sebentar. Oh, oke. Jadi saya setelah 6 ini selesai ya. Ya Pak, selesai nih Pak. Oke, baik. Pertama saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Milka ya. Milka mengenai pemimpin dari luar daerah. Nah, ini bagaimana menghadapinya? Ya begini, kita ini berada di dalam satu tempat yang sudah tidak ada lagi jendela, yang sudah tidak ada lagi pintu, yang artinya bahwa kita tidak lagi berada di ruang hampa. Artinya adalah bahwa siapapun yang berkemampuan untuk menjadi pemimpin di wilayah itu kita, ya inilah konsekuensi sebagai negara kesatuan. Konsekuensi negara kesatuan Republik Indonesia ya seperti itu. Jadi jangan kita menuntut agar kita memperhatikan kita sebagai putra daerah, tetapi di sisi lain kita juga mengabaikan peningkatan kemampuan kita, peningkatan sumber daya manusia kita. Nah, untuk menghadapinya tidak lain apa? Yaitu dengan kita meningkatkan iman. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini adalah merupakan suatu proses di dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, sehingga pada saatnya nanti Anda mampu bersaing, dalam tanda kutip, bersaing secara positif dengan siapapun. Karena kalau menjadi pemimpin, harus kita akui, pemimpin itu kan cuma satu. Yang dipimpin yang banyak. Nah, dari yang banyak ini, maka akan tersaring siapa yang dianggap mampu dari kesekian banyak ini. Nah, kalau dia terlihat ada penonjolan dari segi kapabilitas, dia punya penonjolan dari segi kompetensinya, dia punya kelebihan di dalam kapasitasnya, dan kemudian kemampuan dia untuk menyampaikan dengan baik, dan dia mampu memberikan semangat kesamaan, ya automatically dia akan menjadi terpilih. Memang di dalam satu proses pemilihan itu dikenal dengan ada pemilahan dan ada pemilihan. Jadi kalau satu proses itu, itulah yang istilahnya dipilah yang betul-betul punya kemampuan, kemudian dipilihlah dari yang mempunyai kemampuan ini untuk maju. Jadi ingin saya katakan sekali lagi adalah jangan kita pernah berpikir bahwa
kita ada di ruang hampa, di ruang kosong, di ruang yang tertutup. Tapi kita berada di ruang yang terbuka. Terbuka dalam arti adalah apa? Ya inilah persaingan. Nah, persaingan itu menghadapinya bagaimana? Persaingan itu ya kompetisi. Siapa yang kuat, siapa yang jago, siapa yang dia mampu, dia akan menang. Saya hobi dari kecil dulu pembalap. Dan sampai sekarang saya masih hobi balap. Sebelum pandemi ini saya paling hobi untuk balap mobil. Lagi SMA saya balap motor. Kemudian pada saat SMP kelas 3 saya sudah balap motor. Kemudian saya kalau dulu balap sepeda. Jadi hobi saya selalu dari dulu berkompetisi. Nah, semangat kompetisi ini apa artinya? Bahwa kita berani untuk kita fight, berani kita untuk bertanding, tetapi bukan hanya sekedar berani bertanding, tapi mempersiapkan diri. Bagaimana kita mau menang kalau kita tidak mempersiapkan diri? Itu yang buat Milka. Kemudian kepada Muhammad Arlianto, berkenaan dengan masalah regulasi, kemudian jangan keuntungan. Ini Arlianto, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Dan kemudian kita ada negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan kemudian kita mengenal ada struktur ketatanegaraan, kita ada presiden, kita ada gubernur, kita ada bupati wali kota, kita ada camat, kita ada kepala desa, kita ada lurah, kita ada ketua RT, kita ada ketua RW. Jadi ini adalah merupakan suatu rangkaian di dalam kepemimpinan nasional kita. Nah, kalau kita berbicara masalah regulasi, maka ada dua. Ada regulasi yang bersifat nasional, yang kita kenal dengan undang-undang, dan berikutnya juga peraturan menteri, dan lain sebagainya. Ada peraturan pemerintah, kemudian ada di daerah, yang kita kenal dengan ada perda, peraturan daerah, ada perkada, peraturan kepala daerah, ada surat keputusan dari kepala-kepala daerah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan tata urutan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau misalnya kita hanya mengeruk keuntungan, nah ini adalah suatu hal yang konsekuensi kita bernegara. Konsekuensi kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita menurut urutan pembentukan daerah, yang pertama yang ada itu cuma Kalimantan Selatan, tahun 1950. Kemudian tahun 1957, Kalimantan Selatan menjadi pecah. Terbentuklah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kemudian beberapa bulan kemudian terbentuklah Kalimantan Tengah. Nah, terjadilah 4 provinsi. Kemudian ditambah 1 lagi dengan Kalimantan Utara. Nah, ini adalah apa? Jadi masing-masing daerah ini mau tidak mau di Kalimantan Tengah dengan risiko yang harus kita hadapi. Tadi saya katakan bahwa luasnya kita 153.000 lebih, 1/4 kali Pulau Jawa, dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah, sejak era Orde Baru, terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Di mana pemerintah kita perlu uang, negara kita perlu uang, kemudian Kalimantan Tengah dilirik, karena hutan kita sangat lebat, karena kalau berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, hampir 100% Kalimantan Tengah pada saat sejak dia lahir itu hampir 100% adalah kawasan hutan. Yang bukan kawasan hutan hanya di pinggir-pinggir sungai, ada daerah-daerah tertentu saja yang kecil-kecil, tetapi seluruhnya adalah hutan. Nah, sehingga tata ruang kita sampai dengan sekarang ini masih belum selesai berkenaan dengan masalah pembedaan antara kawasan hutan dengan kawasan non-hutan. Nah, artinya adalah apa? Saya tadi berbicara masalah struktur, regulasi kita masih di bawah, masih sentralistis. Jadi artinya mengenai tata ruang itu sepenuhnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dialah yang bisa memberikan apakah itu menjadi kawasan hutan atau tetap menjadi kawasan hutan atau berubah jadi kawasan non kehutanan atau areal penggunaan lain. Nah, inilah proses-proses yang inilah yang memang apa yang dikhawatirkan oleh Arlianto, jangan hanya sampai mengeruk keuntungan. Nah, inilah yang saya coba lagi itu.
ada keseimbangan. Keseimbangan antara investasi di satu sisi dan kemudian terjaganya masalah lingkungan hidup ini. Nah, sehingga apa? Sehingga dari 153.000 lebih kilometer persegi lahan yang ada di Kalimantan Tengah itu tidak semuanya untuk tambang, tidak semuanya untuk kebun, tidak semuanya untuk sawit, tapi juga ada daerah-daerah tertentu yang tetap terjaga sehingga Kalimantan Tengah sebagai bagian dari paru-paru dunia itu tetap terjaga. Nah, ini perjuangan dari Anda sekalian gitu loh, Arlianto. Kemudian Sisno di Murung Raya, bagaimana ikut partai politik? Ya kalau Anda sudah merasa mampu untuk bergabung, silakan daftar. Terserah Anda yang mana yang Anda cintai, yang mana yang Anda anggap adalah merupakan partai yang sealiran dengan pandangan Anda, di mana kontribusi pemikiran Anda anggap cocok dengan partai A, dengan partai A itu, Anda mendaftar. Tidak ada larangan untuk siapapun sepanjang dia sudah dewasa, tidak ada larangan untuk dia mendaftar di partai politik. Anda bisa kalau di Murung Raya, Anda bisa menghubungi cabang yang ada di sana, dan mereka selalu terbuka. Nah, di situ Anda bisa belajar bagaimana berpolitik. Anda bisa belajar di situ bagaimana mengenal partai politik, bagaimana sikap tindak Anda sebagai seorang warga negara di dalam rangka untuk berpolitik. Dan kemudian tentu nanti dari satu proses dengan Anda tetap meningkatkan sumber daya manusia Anda tidak boleh seperti kacamata kuda yang hanya melihat pada titik tertentu. Anda harus membuka wawasan, Anda harus banyak membaca, Anda harus banyak belajar, sehingga pada saat Anda nanti ada pemilihan, Anda akan menjadi orang yang diharapkan menjadi salah satu dari unsur yang bisa dipercayakan di legislatif. Dan cintailah rakyat. Karena apa? Karena nanti proses politik ini Anda akan dipilih oleh rakyat. Maka Anda harus mampu untuk memetakan mana wilayah yang memang menjadi wilayah dalam tanda kutip wilayah Anda yang menjadi sumber dari suara saudara yang akan datang. Nah, ini jadi hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan peningkatan sumber daya manusia Anda dan pemahaman Anda terhadap wilayah tersebut, dan kemudian Anda mampu untuk memetakan apa yang menjadi kebutuhan dari daerah itu, dan Anda mampu memperjuangkannya, Anda akan menjadi wakil yang baik. Ya, itu ya. Kemudian Reni, bagaimana politik sehat tidak merugikan orang lain? Ya, masalah politik ini kadang-kadang di satu sisi menyenangkan dan ada di sisi lain juga tidak menyenangkan. Ya, inilah namanya bernegara. Tidak semua sikap politik, tidak semua apa yang Anda lakukan dalam bidang politik itu menyenangkan semua pihak. Dan inilah demokrasi. Karena apa? Demokrasi itu menghargai perbedaan, menghargai juga kebersamaan, dan perbedaan itu adalah merupakan sesuatu yang harus Anda terima, dan itu adalah menjadi bagian di dalam rangka memperkaya untuk Anda lebih maju lagi ke depan. Jadi jangan menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebagai sesuatu yang merugikan, ya. Dan politik sehat tidak merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain, mungkin yang orang tidak sejalan dan pikiran Anda, dia akan merasa dirugikan. Ya tidak apa-apa. Itulah berpolitik. Jadi Anda kalau berpolitik itu harus mampu menerima orang yang menyanjung Anda, dan Anda juga harus menerima orang yang memaki Anda. Yaitu memang satu konsekuensi dunia berpolitik. Kemudian Andri, struktur patron feodal bagaimana menjadi ya ini kembali kepada diri kita, Andri. Bagaimana kemampuan kita di dalam rangka kita mampu untuk kemudian menjadi bagian untuk meyakinkan bahwa struktur yang saudara katakan tadi sebagai struktur
feodal, struktur patron tadi, ya ini memang the real happen. Jadi yang terjadi yang betul-betul secara real itu tidak bisa kita cegah. Nah, semestinya pencegahannya yang dilakukan itu adalah melalui proses pemilihan. Tetapi sering kita sekarang menghadapi suatu kondisi bahwa pemilihan, apakah itu pemilihan umum untuk presiden, wakil presiden, untuk DPR, untuk DPD, dan lain sebagainya, kemudian pilkada, kita sering mendengar hal-hal negatif. Hal-hal negatif di mana ada kesan bahwa hanya itu saja, hanya dari keluarga itu saja yang memimpin daerah itu, kemudian ya itulah, kembali kepada rakyat. Mampu nggak rakyat untuk memilih dan memilah itu dengan baik? Tapi kalau misalnya ada contoh daerah yang itu aja, dari bapaknya turun ke anaknya, dari anaknya turun ke saudaranya, ke adiknya, ke omnya, dan lain sebagainya, dan itu berjalan berpuluh-puluh tahun. Yang salah bukan mereka, yang salah rakyatnya. Ya kenapa rakyat masih memilih itu gitu loh? Nah, dengan dia terpilih berarti apa? Rakyatnya mencintai dia dengan tanpa melihat latar belakangnya. Jadi kalau misalnya disalahkan, inilah proses lain bedanya kalau dia dipilih oleh kita, misalnya oleh DPR, oleh keturunannya. Ini kan yang memilih rakyat. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, ya mau tidak mau, kita harus berani untuk mengatakan, ya udah dia pemimpin kita. Ya kalau misalnya kita menganggap itu feodal, kok itu aja. Kemudian bagaimana ini? Saya bilang ya gimana ya? Ya memang negara kita ini kalau melihat dari strukturnya, presiden yang bertanggung jawab keseluruhan, kemudian di bawah presiden itu ada menteri yang membantunya, ada wakil presiden. Kemudian apa yang disampaikan oleh presiden itu menjadi bagian program dari provinsi yang dipegang oleh gubernur-gubernur. Di situ ada DPRD-nya turun ke bawah dan lain sebagainya. Ya itulah struktur kita. Jadi memang struktur kita itu memang struktur NKRI ya seperti itu. Dari atas ke bawah. Programnya presiden juga programnya di daerah. Nah program di daerah juga turun sampai ke desa-desa. Ya itulah kondisi struktur ketatanegaraan kita yang tidak kita bisa cegah gitu. Nah, kemudian terakhir Desina, kalau ada teman yang buruk, ada teman yang tidak kita sukai. Kalau saya selalu berupaya, karena ini sifatnya subjektif sekali ya, tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau saya akan berupaya. Saya akan berupaya untuk penyadartahuan, awareness, untuk menyampaikan kepada teman itu bahwa apa yang dilakukannya adalah tidak baik. Kemudian kalau itu pun tidak berhasil, saya akan masih berupaya untuk mencari jalan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar jangan sampai ini menjadi suatu kejahatan. Kalau misalnya kita juga tidak mampu, maka kita harus berani juga untuk menyatakan bahwa Anda tetap teman saya, tapi maaf kita tidak sejalan. Karena apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda laksanakan itu tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Tapi kita tetap bersaudara, tapi kita tetap satu. Tapi kita beda di dalam hal sikap dan tindak. Jangan kita musuhi. Dia menjadi kawan kita. Dan malahan pada suatu saat, kawan yang kita anggap buruk, kawan yang kita anggap jelek, kawan yang kita anggap tidak ada artinya, jangan kaget pada suatu saat dia akan menjadi orang yang terbaik. Jangan kaget pada suatu saat dia akan mampu menjadi pemimpin. Banyak saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman, punya teman banyak. Saya tidak menyangka dulu, istilah kami dulu badungnya luar biasa. Nakalnya luar biasa. Termasuk saya, mohon maaf, saya juga dulu nakal. Tapi pada akhirnya saya mampu dengan kenakalan yang ada, saya mampu untuk memperbaiki diri saya, sehingga saya mampu menjadi pengacara yang baik, menjadi anggota DPR yang baik,
menjadi gubernur yang dipilih oleh rakyat, berupaya dengan baik. Kemudian sekarang di DPD RI. Ya memang itulah suatu proses di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan kita melihat orang itu hari ini. Jangan kita menilai orang untuk hari ini saja yang apa yang dia lakukan, tapi kita ikuti perkembangannya. Cintailah sesamamu, sebagaimana kamu juga mencintai dirimu sendiri. Terima kasih. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas semua jawaban yang telah diberikan kepada teman-teman di sini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Teras. Terima kasih ya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Teras selalu mensupport anak-anak muda. Jadi kita selama berada hampir 1 tahun sebelum Pemuda Kalteng, dia selalu support setiap kegiatan apapun. Jadi kegiatan ini pun tidak lepas dari sistem beliau untuk mendorong kita bagaimana memajukan pemuda Kalimantan Tengah. Seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selalu yang disampaikan oleh Pak Teras kepada kita. Jadi marilah kita menjadi pemuda yang berkarakter seperti Pak Teras tadi sampaikan, bahwa berkarakter harmonis, persaudaraan yang diutamakan, maju terus, dan teruslah kita merangkul satu sama lainnya. Ada suatu quotes begini Pak, disampaikan begini. Jikalau tidak bisa berlari, berjalanlah. Jikalau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Setidaknya kamu bergerak, katanya Pak. Gitu. Iya, setuju. Kita harus bergerak bersama. Kita harus bergerak. Bergerak sedikit pun asal bergerak ke depan. Kalau bisa berlari, kita berlari. Tapi kalau kita tidak bisa berlari, pelan-pelan sedikit. Kalau tidak bisa, betul, setuju saya, merangkak kita. Tapi kita maju ke depan. Setuju? Terima kasih Pak atas waktunya Pak kepada kita. Dan teman-teman semuanya, mungkin sesi pertama atau sesi 1 kita hari ini kita selesai sampai di sini Pak. Nanti kita akan kirim file videonya atau YouTube nanti kepada Bapak, dan kita teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Kami dari Sekolah Kader, pesertanya, mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Teras. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terus ya, bisa peserta berdiri sebentar supaya ngambil fotonya bagus. Mau ambil foto ya? Iya. Bisa berdiri, tapi tetap jaga jarak ya. Ya. Di posisinya saja seperti itu. Posisinya ya, tetap jaga jarak. Nah. Yang pojok kanan itu belum masuk ke layar ya, belum masuk ke frame ya. Siapa tuh yang paling depan? Oke. Sip gitu ya. Lagi. Oke. Mantap. Nanti kepala tangan kiri ke atas ya. Mantap. Merdeka. Ayo. Makasih. Baik, terima kasih. Yo, saya live ya. Makasih ya, Lai Thomas. Makasih Kiko. Makasih Pak. Makasih Bung Petrus. Iya. Selamat berproses teman-teman. Petrus semuanya ya. Novia. Buat anak-anak ya, selamat makan siang. Salam sehat. Salam sehat Pak. Jaga jarak ya, jangan lupa ya. Petrus. Ya Pak. Novia. Masker tetap ya, jangan kumpul-kumpul. Makannya hati-hati ya. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Ya, Pak. Terima kasih Bang Tom. Sukses teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bang. Ya, mari.